Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nendi Firmansyah, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua LPTK Universitas Lampung. Pada UKM PPG ini, saya melaksanakan praktik pembelajaran untuk pelaksanaan dilakukan pada hari Senin tanggal 23 November tahun 2020. Berikut saya sampaikan pelaksanaan kegiatan praktik pembelajaran bersama peserta didik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke semuanya, apa kabar hari ini? Baik. Baik, Pak. Baik, Pak. Bapak gimana? Pak, kabarnya gimana, Pak? Gimana kabarnya, Pak? Pasti Bapak lagi, Pak. Kabar, Pak. Baik, alhamdulillah. Nah, kondisi kalian sekarang alhamdulillah lagi baik ya. Terlihat dari muka-muka ceria sekali hari ini, masih seger banget. Alhamdulillah, berarti kita masih diberikan kesehatan, ya, kekuatan untuk tetap di rumah dengan cara positif, yaitu belajar. Ya, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih bisa berkumpul, masih bisa belajar, ya, untuk menuju masa depan yang lebih baik. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Amin. Baik semuanya, saya sarkirin dulu. Ini saya mengingatkan kepada kalian terkait dengan daftar hadir, ya, daftar hadir. Sudah kalian isi ya di sini. Ya silakan, ya diisi dulu absennya. Daftar hadirnya itu sebagai ini ya untuk salah satu bentuk penilaian sikap ya. Lalu suara saya sekarang jelas. Alhamdulillah, Pak. Nggak menggema lagi ya, nggak menggema lagi ya. Lalu Enggak, Pak. gambar wajah saya jelas ya. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik ya, saya ingin Sama-sama, Pak. menyampaikan Santai aja, Pak. aturan tatap muka kali ini. Kalian kameranya di on kan ya, tapi kalau misalkan kondisinya kameranya error ya nggak bisa ya. Kalau misalkan kondisi kuotanya juga mau habis atau jaringan sinyalnya kurang bagus ya di off kan aja nggak apa-apa. Tapi kalau di off kan silahkan mikrofonnya di on kan. Nah, jadi saya memastikan kalian ada atau tidak. Tapi kalau ketika saya menjelaskan ya kalian ya matikan dulu mikrofonnya. Nah, itu aturannya ya. Lalu nanti kalian harus aktif ya, bertanya, berdiskusi dan lain sebagainya. Nah, itu aturan untuk hari ini. Lalu saya lihat kalian hari ini sudah rapih ya, saya sudah cek. Saya juga rapih nggak nih? Rapi, Pak. Rapi ya. Rapi, Pak. Nah, kita sama-sama rapi. Itu aturannya, lalu kerapihannya sudah saya cek. Saya ingin membuka dulu PowerPoint ya. Nah, sudah terlihat konfirmasi? Sudah, Pak. Sudah. Kalau Sudah, sudah, kita sekarang Sudah, Pak. masuk ke materi Indonesia masa reformasi. Coba sampaikan, apa itu reformasi? Saya mau nyampein dong, Pak. Silakan. Oke. Jadi sedikit baca terkait materi reformasi. Menurut saya adalah reformasi itu adalah suatu era pemerintahan setelah masa pemerintahan Orde Baru ketika terjadi penumbangan kudeta kekuasaan pada saat era Pak Soeharto di akhir tahun 98, ditandai dengan pembacaannya pengumuman dia mengundurkan diri, digantikan oleh wakilnya B.J. Habibie untuk memulai pemerintahan lebih baru yang dituntut oleh masyarakat dan mahasiswa terkait perubahan sistem pemerintahan yang akan dilaksanakan oleh Indonesia di waktu yang akan datang, yaitu yang namanya reformasi. Reformasi itu sendiri terjadi adalah karena adanya keinginan masyarakat untuk menghilangkan aspek-aspek yang ada pada tubuh pemerintahan, seperti yang dimana ketika Orde Baru itu lebih banyak yang diktator, bagaimana pemerintahan terlalu otoriter. Maka dari situ terbentuklah masyarakat yang lebih demokrasi dan juga terbentuknya undang-undang yang lebih menjamin permasalahan HAM dan juga kebebasan dalam pemerintahan dan juga berpolitik. Sekira seperti itu, Pak. Bagus ya, Rehan. Betul kata Rehan ya, terkait dengan reformasi. Nah, di sini tujuan ya, saya ingin menyampaikan tujuan. Kalian menganalisis dan membandingkan sistem dan struktur politik ekonomi pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie ya sampai dengan Presiden Joko Widodo ya, yang periode 1 tapi ya kalau Presiden Joko Widodo. Nah, ini adalah materi dan prosesnya masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie sampai dengan masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Nah, ini bukunya sebenarnya sudah ada ya, buku elektroniknya di Google Classroom ya, yang sudah dibagikan di Google Classroom. Nanti silakan kalian dibaca-baca ya. Dan sebenarnya banyak juga ya, untuk materi ini di internet juga banyak sekali untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan kalian terkait dengan sistem struktur politik ekonomi pemerintah ya, pemerintahan. Nah, ini adalah metode dan langkah-langkah pembelajarannya. Kalian nanti menggunakan ya metode pembelajaran inquiry dengan studi pustaka digital. Sekarang kan era digital ya. Kalian nanti mencari informasi melalui internet ataupun website yang dapat dipercaya, validitasnya jelas, YouTube juga bisa kan, ada juga ya channel-channel YouTube yang memang sudah sumber ya ANRI ya, Arsip Nasional Republik Indonesia, misal seperti itu. Ini pendekatannya kalian nanti ini saintifik ya. Jadi kalian nanti mengamati, mengamati nanti akan ada video yang akan saya tayangkan. Lalu kalian menanya, ya. Jadi setelah melihat tayangan video tersebut, kalian membuat pertanyaan. Lalu kalian membuat kelompok sebanyak 6 kelompok, ya. Kalian mulai mengeksplorasi di internet dan sebagainya. Lalu mulai mengasosiasikan atau mendiskusikan kepada teman-teman kalian. Dan setelah itu baru kalian mengomunikasikan ya, atau mempresentasikan. Jelas ya? Sampai sini jelas? Nah, di sini ada arti penting ya. Arti penting di sini ada gambar ya. Ini motivasi buat kalian. Gambar apakah? Silakan di sini. Reformasi 98. Reformasi. Tadi ada Iya, yang Pak. bilang kerusuhan. Oke. Ada lagi tidak? Demonstrasi. Demonstrasi ya. Kira-kira pada masa itu ada nggak keuntungan untuk ikut dalam berdemo seperti ini? Sebenarnya setuju ya Pak, karena di situ bisa jadi masa untuk pendengar masa juga kan Pak, cuman dengan cara mahasiswa yang membakar terus yang kayak kerumunan dan mungkin melawan aparat itu. Baik ya. Tentu karena keadaan pada masa itu beda dengan saat ini. Nah, di sini perlawanan itu merupakan upaya untuk mempertahankan kemerdekaan sebagai orang Indonesia. Artinya mempertahankan kemerdekaan, kita kan sudah merdeka ya enggak? Nah, artinya bahwa pada masa itu para mahasiswa ya merasa kok Indonesia itu sudah merdeka, tapi kok merasa bahwa kemerdekaan itu tidak sepenuhnya bisa direalisasikan gitu loh. Masih diatur banget oleh pemimpin pada masa itu. Di sini ya para mahasiswa, kakak-kakak kalian itu sudah mempunyai peran. Peran mereka berjuang bukan untuk mereka ya, tapi untuk kita, untuk kalian juga yang ada saat ini, dan kalian merasakan reformasi berkat kakak-kakak kalian mahasiswa pada masa itu, yang sampai juga ada yang meninggal Trisakti ya, tragedi Semanggi. Nah, itu buat siapa? Bukan buat keluarganya ya, tapi buat kita semua. Nah, saya mau tanya kepada kalian, kira-kira ya peran penting kalian itu apa saat ini? Untuk ilmu Pak. Belajar Pak. Belajar. Oke. Lalu ada lagi tidak? Ya Pak, saya mau nambahin Pak, kalau misalkan menurut saya dari apa yang tadi teman-teman sampaikan terkait bagaimana pemuda itu harus belajar, saya juga mau menambahkan bahwasanya bukan sekedar hanya belajar, tapi kita juga harus memahami seluk-beluk bagaimana masyarakat itu di Indonesia itu seperti apa. Jadi ketika kita nanti kita punya kesempatan untuk memimpin negara ini seperti apa ke depannya, kita pun juga tahu bagaimana kita bisa menyelesaikan solusi-solusi dan permasalahan yang ada Pak. Perlu sadar sih Pak, perlu sadar politik, perlu sadar juga dengan permasalahan-permasalahan, nggak bisa naif ataupun munafik sih dengan permasalahan Indonesia, dan juga nggak bisa terlalu optimis kalau misalkan Indonesia pasti begini-gini. Ya, pada nyatanya kita pun juga harus realistis gitu loh Pak, untuk menyelesaikan masalahnya gitu loh, karena kalau misalkan juga dengan impian-impian yang bobrok tanpa adanya step-step untuk pembangunan ya nggak akan terjalankan dengan baik sih kalau menurut saya Pak. Bahasanya bagus sekali Rehan ya, wawasan intelektualnya kelihatan banget ya. Suka ini ya, sering membaca ya, literasi ya. Nah, benar ya Rehan ya. Nah, itu tentu ya kedepannya kalian tuh memang harus seperti itu. Nah, kalau kita kaitkan peran kalian saat ini ya, kalian saat ini apa? Saat ini Stay at home. Stay at home ya, semangat. Kesehatan, Pak. Oke, selalu semangat meskipun belajarnya online.
lalu tadi stay at home, ya artinya kalau kita kaitkan kali dengan peran kalian saat ini ya, peran saya pun sama ya, kita sama-sama stay at home, menjaga kesehatan, jangan kemana-mana ya. Untuk membangun Indonesia saat ini tentu kalian harus dari sekarang kalian sudah harus mempunyai peran. Karena kenapa? Kita membangun bangsa Indonesia ya, kalian kan bagian dari bangsa Indonesia, tapi kalian juga ketika ada informasi jangan kemana-mana, stay at home, ini malah jalan sana, jalan sini, nongkrong sana, nongkrong sini, ya, udah gitu di tempat yang banyak kerumunan orang-orang. Nah, kalian silakan berperan saat ini dengan cara belajar yang baik, tetap semangat di rumah saja. Oke, itu ya peran kalian saat ini. Kita lanjut. Nah, sebelumnya saya mau bertanya kepada kalian, kira-kira apa hubungannya antara materi yang sekarang ya dengan materi-materi yang sebelumnya? Kalau menurut saya kan sebelumnya Pak Soeharto itu kan ini ya Pak memimpin selama 32 tahun itu loh Pak. Ya. Terus kan ada orde baru, ada orde lama, ada orde baru tuh sampai ke titik reformasi juga kan Pak. Ya. Nah, dari situ juga hubungannya juga banyak perubahan-perubahan di reformasinya juga Pak. Jadi mungkin dari sebelumnya dari masa orde baru terjadi krisis moneter dari tahun 1997, terus banyak PHK besar-besaran, ada kerusuhan sosial, terus adanya ketidakpercayaan sama pemilu 1997. Kan banyak banget ya Pak faktor-faktornya. Terus setelah ada reformasi yang tahun 1999 sampai sekarang, itu udah ada agenda reformasinya gitu Pak. Salah satu contoh, beberapa contoh yang bisa saya sebutin, misalnya ada Adili Soeharto, terus ada amandemen 1945, terus ada supremasi hukum, penghapusan dui fungsi ABRI, otonomi daerah, penghapusan UU paket politik, sama pemberantasan KKN. Kalau misalnya yang mungkin agak kelihatan banget hubungannya Pak, mungkin pas zamannya Pak Soeharto atau zaman-zaman sebelumnya itu masih banyak banget yang kayak KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Cuman di masa-masa ini mungkin masih ada Pak, cuman lebih terarah aja sih Pak di masa reformasi ini yang benar-benar dampaknya berusaha untuk berusaha dihilangkan gitu Pak di masa reformasi gitu. Oke, Nasya bagus sekali ya kemarin. Karena ini reformasi ya, sebelumnya adalah orde baru. Baik ya, tadi sudah saya sampaikan terkait dengan arti penting ya. Nah, di sini saya juga ingin mengingatkan kepada kalian bahwa ketika kita melihat suatu informasi ya, melihat suatu informasi nanti ketika kalian mencari informasi tersebut, semisal ada beberapa kebijakan dari presiden-presiden terdahulu, baik itu dari Bapak Habibie ya, Bapak Gus Dur sampai dengan Ibu Megawati dan lain sebagainya, Bapak SBY dan Bapak Jokowi ya, pasti ada beberapa kebijakan yang memang tidak populis ya, kebijakannya itu dianggap tidak baik gitu loh. Tapi kita harus melihat dari beberapa sudut pandang. Sudut pandangnya seperti apa? Sudut pandang dari ekonomi, ya, dari hukum, sosial, politik, sampai dengan sudut pandang dengan hubungan internasional. Lalu yang ingin saya sampaikan kembali ya, nilai selama proses ini dari awal sampai akhir ini ada penilaian ya. Yang pertama itu adalah nilai sikap, keaktifan kalian, bagaimana kalian menyampaikan pendapat dan lain sebagainya, kerapihan dan lain-lain ya, disiplin, tanggung jawab, kalian diskusi, kelihatan nanti pas diskusi juga ada penilaian. Lalu ada keterampilan juga ya, keterampilan mengeluarkan ide dan lain sebagainya, gagasan dan lain sebagainya, ataupun dari sudut pandang ya, melihat dari sudut pandang tertentu, dan juga dari pengetahuan. Nah sekarang ya kalian silakan amati tayangan video ya yang akan saya tampilkan, dan setelah ini kalian mulai ketik ya pertanyaan di kolom chatting. Mei 1998 menjadi salah satu bulan sangat penting bagi masyarakat tanah air.
Runtuhnya rezim Orde Baru terjadi pada Kamis 21 Mei 1998 saat Presiden Soeharto resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta. Setelah pengumuman Soeharto mundur dari jabatannya, B.J. Habibie yang menjabat Wakil Presiden dilantik menjadi Presiden ketiga Indonesia di depan Mahkamah Agung lantaran pelantikan Presiden di gedung DPR MPR tidak mungkin dilakukan karena seluruh sudut gedung Dewan diduduki mahasiswa sejak beberapa hari sebelumnya. Tidak hanya mahasiswa yang menggeruduk gedung DPR MPR, sejumlah tokoh yang bergabung dalam Gerakan Revolusi Nasional juga berdatangan. Di antaranya, Ali Sadikin, W.S. Rendra, Solihin GP, YB Mangun Wijaya, Megawati Soekarno Putri, dan Amin Rais. Tepat pada 12 Mei 1998, 4 mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta gugur setelah ditembak aparat keamanan saat berunjuk rasa di depan kampusnya di Grogol, Jakarta Barat. Gerakan mahasiswa menuntut adanya reformasi hingga membuat rezim Soeharto tumbang menjadi tonggak sejarah Indonesia. Era reformasi telah berjalan 20 tahun. Presiden Indonesia di zaman reformasi juga sudah silih berganti. Semoga perjuangan reformasi tetap diingat pemerintah saat ini. Oke, semuanya, tadi kalian sudah menyaksikan tayangan terkait dengan reformasi ya. Semoga kalian juga sebagai pelajar di bangsa Indonesia juga mengingat tentang perjuangan-perjuangan ya yang sudah terjadi pada masa-masa yang telah berlalu. Nah ya, setelah kalian mengamati gambar ya atau video tadi, kalian sekarang silakan untuk membuat pertanyaan mengenai video tersebut. Tentunya yang berhubungan dengan terjadinya gerakan reformasi di Indonesia. Nah, silakan pertanyaannya boleh diketik di kolom chatting. Ya, silakan bisa dimulai dari sekarang ya selama 3 menit. Jadi selama 3 menit silakan kalian untuk membuat pertanyaan. Nah, sambil menunggu pertanyaan ya, ini ada diskusi kelompok. Kalian sudah ada pembagian, juga sudah saya share di Google Classroom ya. Jadi kelompok 1 ini perkembangan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Bapak Habibie sampai dengan kelompok 6 ya, pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama. Lalu teknisnya seperti ini ya. Kalian nanti akan membuat room meet masing-masing. Lalu kalian diketik di kolom chatting atau di kopas ya meet-nya ke kolom chatting di sini supaya saya bisa bergabung dan saya bisa melihat dan saya bisa menilai diskusi kalian. Paham semua ya? Waktunya sekitar 15 menit ya. Karena kalian kolaborasi ya, inilah kekuatan kolaborasi. Kalian bekerja bersama-sama itu pekerjaan lebih cepat. Bahkan mahasiswa pun atau para tokoh pahlawan juga berjuangnya bersama-sama ya, hingga Indonesia bisa merdeka, hingga Indonesia bisa mencapai gerakan reformasi. Jadi kalian pun jangan kalah ya. Jadi kita belajar maknanya gitu loh, bukan belajar dari suatu perangnya atau suatu apa ya, tapi lebih ke makna. Boleh dari sekarang ya, silakan 15 menit dari sekarang ya. Silakan dimulai untuk diskusi kelompok. Boleh silakan lead dulu dari room utama, nanti boleh bergabung lagi setelah selesai. Ya Pak. Oke, saya akan mulai untuk berkeliling ke kelompok ya. Namanya nggak bisa diganti aja, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana ini kelompoknya sudah lengkap? Sudah, Pak. Kalau gitu, ya silakan kalian diskusi kelompok dulu. Nanti saya akan kembali ke sini. Saya tidak keluar dari room kalian ya, saya tetap ada. Hanya ya saya keliling dulu ke kelompok yang lain. Oke, silakan dilanjut ya. Oke, Pak. PPT pakai PPT tadi kan? Iya. Ada yang harus dipelajarin nggak materinya biar mantep gitu sana? Ini linknya, link searchingnya. Oke. Oke. Halo semuanya, assalamualaikum. Oh iya. Ya, gimana? Lancar? Sudah gabung semua kelompoknya? Oke, dipercepat ya mencari informasinya ya. Tapi B.J. Habibie cuma bentar banget ya? Cuma berapa minggu ya? Atau
Bulan ya? Tahun. Iya, minggu. Bukannya beberapa bentar dong itu lengser. Emang bentar. Iya, emang termasuk bentar, tapi nggak minggu sih. Kalau minggu tuh sayang gitu loh. Tapi menurut gue ya, gue kalau dikasih kepercayaan dikit lagi itu pasti bisa ya. Enggak sih, menurut gue udah beda sih fokusnya itu tuh bukan lebih ke pemerintah, gitu lebih kayak memajukan industri Indonesia gitu loh, mungkin kayak ke pesawat apa segala macam. Jadi kayak buat politik emang menurut gue beda juga sih. Kurang. 1 tahun 4 bulan. Kelompok ini masih silent ya, silakan lebih aktif ya. Wow. Tahun 4 bulan dan dia bisa mengembalikan masa resesi. Oh ya? Masa resesi. Iya. Gara-gara apa? Dalam Resesinya banyak banget. Ya, ada yang bertanya? Orbanya yang Disampaikan aja, diskusi nanti disampaikan aja Makanya ya. bisa sampai sekarang. Ya. Keren banget resesinya, bisa Ya. balikin resesi. Kita Oh, sekarang tahun. resesi nggak? sekarang resesi lagi. Ya, Nah, resesi. dalam waktu 2 Era bulan Gus Dur, saja. kan? Makanya. Halo, Bukan. Siapa yang ngomong? Sela. Selain politik. Ekonomi ya? Tombol Ini kiri angkat bawah. tangan. Share screen. Tadi ada yang positif. Screen kan. Sekarang udah bisa angkat tangan tau keren banget. Wow. Ribet-ribet. baik gimana kalian lancar? Kan. Langsung aja. Lancar ya diskusinya. Wah. Alhamdulillah Pak. Kelompoknya lengkap ini. Ada kemarin Era debat, Gus Dur tapi tuh mirip sama Budi kan? Kenapa? ada debat ya? Oke, silakan dilanjut ya. Silakan dilanjut diskusinya. Ini direkam, jadi terlihat harus terlihat aktif ya. Yuk, saya ke kelompok dulu yang lain ya. Gue diantaranya semua Ini direkam oleh saya, jadi kalian nggak usah rekam. kita tuh Capek nanya. 33. Tapi apa ya? Jadi udah nggak ada rasis nih Pak. Gampang banget. Orang Cina udah boleh. Iya, Boleh mengetahui orang China kan? kenapa Tetap gue rusak. Kamu bisa ganti nama? Iya nggak sih? Oh, iya. Kalau misalnya dari Halo. Jadi kita biar Oh, bagus tuh. Keren. jatuh lah. Oh iya dong Pak. Yuk dilanjut ya. Namanya tuh bagus. Oke, Pak. Kan tadi. Saya. Politik dan ekonomi. Share screen-nya sekarang. Ini emang Ya, sejauh ini tidak ada masalah ya. Yang kalau di KPS itu tingkatan-tingkatannya. Baik kalau Tidak. begitu. Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan ataupun mau jelasin, itu udah semua gitu. gini. Pembangunan ke masyarakat ataupun pembangunannya ke daerah Habibie seperti apa. Saya ulang tahun. Kesimpulannya Boleh kali dong. kesimpulannya juga jadi Kemarin kesimpulan dari itu yang Megawati dia tahu ini kesimpulan Halo. parah gue kayak Oke, gimana diskusinya? Kayaknya diam-diam aja nih kelompok. Oke, ada permasalahan nggak? yang punya PPT nggak berisik ya. lapar yang akan baca Oh iya belum dibagi ya. Sorry. belum 4. Melibatkan sisi udah bulan Ramadan. bukan gue lagi Ya udah. Nanti buka kasih ya. toleransinya Bukan latar belakang. Ya. Terus respon masyarakat. Pak, fokus pembangunannya juga. Lebih ke sosial gitu Terus kan. kebijakannya gua. Kesimpulannya. nah terus kan Ini heroiknya ya kita memandang status sosial maupun memandang dapatkan penghargaan. udah kan ya nggak ada lagi yang mau ditambahin. Credential room tuh apa sih Pak? Pluralisme. Waktu Oh jadi tuh kan kita nih Credential room. negara majemuk ya, jadi nggak boleh memandang status sosial sama agama orang. Ayo kita cari. Terus lebih toleransi. Apa tadi? Credential room. Atau gue kayak belum pernah denger deh. Tapi ada yang ini ya. Tempat pelantikan ya? Suara angin. Presidential room. Waktunya satu Iya. Mana ini buat LKPD nya? Ada di Credential. Kayak C R E D E N T I A L. Ini semuanya deh.
Ini Ya kita satu. Dan boleh. kesimpulannya apa deh? Ini Itu di kelas apa buat tadi ya? PPT. Enggak, gua baca dari yang pas. Gue ngeliat meetnya Panendi kan yang KKN di itu Dia kelas waktu biasa. apa namanya waktu lengser ya? Iya, pelantikan. Tapi kalau khususnya Bukiro pelantikan lagi. pemerintahan Megawati ini berarti dia menghapus Emang kayak itu emang KKN, tempat aja nggak sih itu? terus Dijelasannya sebagai tempat menyelamatkan tahu. hashtag udah tiga gestar. Yuk, lihat yuk. Join aja. Yang ini aja nih. Waktunya sudah habis, silahkan kalian bergabung ke room utama. Silakan sekarang. Siap tuh saya tuh Pak. Pak Habibie sama Halo semuanya, silakan bergabung dulu ke room utama ya. Waktunya sudah habis. Oke Pak. Ya. Iya Pak. Pak. Gimana? Sambil menunggu yang lain ya, silakan saja yang sudah siap. Oke, silakan kelompok 1 boleh dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, khususnya yang saya hormati Panendi selaku pengajar guru sejarah. Izinkan pada kesempatan kali ini saya selaku Nasya Gamar dan teman-teman saya ada Shelika, ada Syifa, saya menjadi independen. Dan selanjutnya Bapak B.J. Habibie menjabat setelah mundurnya Bapak Presiden Soeharto dari jabatannya sebagai presiden pada tanggal 21 Maret 1998. Respon masyarakat pada masa era reformasi. Yang pertama, di kalangan para mahasiswa, perbuatan atas pelantikan Habibie terbagi atas 3 bagian, yakni menolak B.J. Habibie karena merupakan produk Orde Baru, bersikap netral karena pada saat itu tidak ada pemimpin negara yang diterima oleh seluruh kalangan, sementara jabatan presiden tidak boleh kosong. Yang kedua, para mahasiswa berpendapat bahwa adanya pengalihan kekuasaan ke B.J. Habibie itu adalah sah dan konstitusional. Nah, di bawahnya ini ada fokus pembangunan era Habibie. Yang pertama adalah memohon dukungan dari seluruh rakyat Republik Indonesia. Yang kedua, berjanji akan melakukan reformasi secara bertahap dan konstitusional di berbagai bidang. Oke, berikutnya adalah kebijakan pada masa era Habibie di era reformasi. Yang pertama, pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Yang kedua, ada pelaksanaan sidang istimewa MPR 98. Yang ketiga, ada melakukan reformasi di bidang politik. Lalu pemilihan umum tahun 99. Lalu juga ada pelaksanaan referendum Timur-Timur. Lalu ada reformasi bidang ekonomi juga dengan reformasi bidang hukum. Untuk kejelasannya mungkin bisa dilanjutkan dengan tanya jawab ataupun diskusi lebih lanjutnya. Begitu saja yang bisa kami sampaikan pada perkembangan dan juga terkait materi perkembangan pada bidang politik, ekonomi pada bagus sekali kelompok 1 ya pemaparannya. Langsung kepada poin-poin intinya. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1 ya, hal yang paling yang paling penting ya dalam kebijakan atau hal yang paling diingat atau hal yang paling terasa hingga saat ini dari kebijakan-kebijakan politik ataupun ekonomi yang dilakukan oleh Bapak Habibie, kira-kira apa? Satu aja. Oke Pak, mohon izin menjawab Pak. Silakan. Sepertinya bukan hanya saya saja, tapi juga banyak orang di Indonesia pun tahu bahwasannya bagaimana Pak Habibie dalam waktu kurang lebih dalam 12 bulan mengembalikan keterpurukan perekonomian, yaitu dengan kebijakan-kebijakan perekonomian yang sebenarnya banyak banget elemen-elemen di dalamnya, tapi intinya adalah beliau mampu mengembalikan resesi dan hutang-hutang pada IMF pada tahun 97 dan 98, lalu berkembangnya menurunkan harga nilai mata uang di Indonesia dan juga mata uang di luar negeri menjadi lebih ringan dan juga lebih bisa dipadati pada perekonomian di Indonesia dan lebih dipertanggungjawabkan. Kurang lebih seperti itu sih Pak pada bidang perekonomian. Oke, bagus ya. Saya boleh menambahkan lagi nggak Pak? Boleh, silakan Shalika. Untuk era Habibie juga beliau melahirkan Komnas HAM Perempuan Pak, karena saat kerusuhan tahun Mei 98 itu banyak korban pemerkosaan perempuan dan akhirnya beliau memutuskan untuk mengeluarkan keputusan Presiden nomor 181 dan itu melahirkan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Pak. Oke ya, dirasakan oleh Shalika tentu sebagai perempuan ya. Saya ada pertanyaan lanjutan ya, satu lagi pertanyaan. Kira-kira nih terkait dengan kebijakan lepasnya Timur-Timur
Gimana nih menurut pendapat kalian? Oke, mohon izin menjawab ya Pak. Kalau misalkan menurut kami, kita pasti tahu kalau misalkan ada kelebihan ataupun kekurangannya, dan juga pertanggungjawaban terhadap suatu wilayah, yang dimana pada saat itu juga Indonesia terkait permasalahan krisis dan juga pertanggungjawaban bagaimana Timur Timur pun juga ingin merasakan yang namanya kemerdekaan dalam tanda kutip. Ya dalam hal tersebut banyak perspektif yang enggak seperti yang tadi awal-awal Bapak juga bilang terkait permasalahan perspektif dan sudut pandang banyak sekali kan permasalahan-permasalahan tersebut. Oke, Raihan, bagus ya. Terima kasih kelompok 1. Sekarang kita langsung maju ke kelompok 2 ya. Sekarang kita masuk ke penutupan. Saya juga mengingatkan ya, ada LKPD ya. Kalian diisi saja hasil dari pencarian informasi diskusi kalian secara berkelompok ya. Jadi silakan kalau yang satu kelompok ya isinya sama aja ya, begitu. Nah, sekarang kita masuk penutup. Ya, intinya tadi ya, pertama adalah Bapak Habibie sudah disampaikan terkait dengan bagaimana program-programnya ya yang sampai sekarang sangat terasa. Juga tadi sudah dibahas terkait dengan Timur Timur yang kalau dilihat dari beberapa sudut pandang ya, kita juga lihat dari segi internasional dan bagaimana Indonesia sedang membutuhkan support ya dari dunia internasional, dari PBB, sementara ada desakan Timur Timur. Karena dari dulu itu Timur Timur itu sama Indonesia itu selalu dibantu ya dari segi pembangunan dan sebagainya. Akan tetapi mereka itu menganggap bahwa ya kita itu dianggap menjajah gitu loh. Jadi di dunia internasional kita itu dianggap sedang menjajah Timur Timur. Maka mau tidak mau pada waktu itu banyaknya desakan dari dunia internasional, akhirnya Timur Timur harus dilepaskan. Lalu Bapak Gus Dur ya tentu itu terkenal dengan Bapak plural apa? Bapak plural apa? Pluralisme. Bapak pluralisme. Apa pluralisme? Tahu Pak, Keselarasan. Aduh, ngelek lagi. Keberagaman Pak. Pluralisme. Ya. Benar, Selika ya, keberagaman. Keberagaman Pak. Ya, salah satu contohnya ya agama Konghucu ya, itu sudah diperbolehkan pada masa Bapak Gus Dur. Lalu terkait Ibu Megawati nih, kira-kira apa yang kalian ingat terkait dengan Ibu Megawati? Presiden perempuan pertama Pak. Perempuan ya, presiden perempuan pertama ya di Indonesia. Semoga di sini juga ada yang perempuan-perempuan di sini ada yang bisa menjadi presiden ya di masa yang akan datang. Selain itu ada pembentukan KPK Pak. ya, pembentukan KPK dan Pak. Mahkamah Konstitusi. Ya. Nah itu ya yang dirasakan sampai saat ini. Lalu Bapak SBY, kira-kira apa nih Bapak SBY? Lalu juga pada masa Presiden Jokowi ya, periode pertama, masa itu di mana banyak sekali informasi hoax ya pada masa itu. Nah itu adalah sedikit kesimpulan ya hari ini terkait dengan pembelajaran. Nah, saya sekarang mau bertanya lagi kepada kalian, apa sih makna ya pembelajaran kita hari ini? Mohon izin Pak, jawab Pak. Ya silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya mau berusaha untuk menyimpulkan apa yang kita pelajari semua sama mungkin materi-materi yang terkait yang mulai dari permasalahan demokrasi awal-awal pembentukan negara sampai juga demokrasi terpimpin dan juga demokrasi Pancasila, dan sampai saat ini reformasi adalah kita belajar untuk mengerti dan paham bahwasanya negara Indonesia itu adalah negara yang didirikan dengan pemerintahan berdasarkan berdemokrasi dan juga menjunjung tinggi apa itu yang namanya kebebasan berpolitik dan juga dalam pemerintahan. Dan di reformasi ini pun kita juga belajar bahwasanya silih bergantinya kekuasaan itu sendiri terjadilah karena adanya kepentingan-kepentingan dan juga usaha-usaha untuk adanya keadilan untuk memimpin suatu negara tersebut. Dari zamannya Pak Habibie, terus juga berganti mungkin juga zamannya Gus Dur, terus juga Megawati, dan juga akhirnya ada pemilu yang benar-benar adil zamannya Pak SBY. Pak SBY berjalan dengan baik, terus juga kerja dengan Pak Jokowi. Kita pun juga belajar bahwasanya ada demokrasi di sana, ada demokrasi, ada jalan pemerintahan dengan baik, ada etika dalam berpolitik, walaupun memang ada kritik-kritik ataupun konflik di dalamnya. Kita pun sadar sebagai generasi muda bahwasanya kita perlu belajar mengambil kesalahan-kesalahan untuk membenarkannya di masa depan gitu. Kita nggak bisa membenarkan kesalahan yang udah terjadi sebelumnya, tapi kita punya tugas untuk memberikan effort lebih terbaik agar tidak terjadi kesalahan yang sama gitu loh. Dari masa-masanya Pak Soekarno dan mungkin sampai masa-masa Pak Jokowi sampai saat ini, kita perlu belajar bahwasanya demokrasi itu perlu dijunjung dan pemerintahan di negara ini perlu tetap dijaga gitu loh. Negara ini merdeka memang,
negara ini merdeka tapi belum berdesa. Dan negara ini memang nggak sempurna, tapi untuk negara ini pantas untuk diperjuangkan. Dan sebagai generasi muda kita perlu sadar akan hal itu. Cukup sih, Pak. Oke, itu seperti closing statement ya. Bagus ya. Oke, Oke, Raihan bagus ya, Raihan bagus ya. Lalu di sini ya, kalau dilihat dari poin 4, di sini ada penugasan buat kalian ya, masing-masing kelompok yang telah melakukan presentasi. Kalian nanti menuliskan hasil diskusi dan presentasinya dalam bentuk makalah atau paper ya. Tapi di sini kalian sudah ada di LKPD ya, jadi dibuat di LKPD saja. Nah, ini adalah format penulisannya, ada pendahuluan, isi, penutup, dan kesimpulan. Dan untuk materi yang selanjutnya, kita menuju ini ya, kita menuju PAS ya. Nanti kalau masih ada kesempatan, kita masih masuk di gerakan reformasi, atau kita ada pembelajaran melalui classroom seperti itu. Oke, silakan kalian bergabung dulu ya. Kalian ikut dulu mengerjakan untuk penilaian pengetahuan. Tadi keterampilan sudah, sikap kalian juga bagus. Silakan bergabung secepatnya. Semuanya terima kasih ya sudah bergabung, sudah berpartisipasi aktif, sudah berdiskusi. Silakan yang mau lead dari Google Meet ya, kalian tinggal masuk ke dalam quiz aja. Saya juga mengingatkan kepada kalian untuk selalu jaga diri, jaga hati, jaga badan kalian, dan jaga jarak. Kalian stay at home, jangan kemana-mana, di rumah saja. Bukan hanya untuk diri kalian, buat orang tua kalian, dan tentunya buat seluruhnya bangsa Indonesia. Mari kita berjuang bersama-sama, mari kita menjadi pahlawan dengan cara di rumah saja. Yo, berperan aktif, berperan untuk bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.